Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pernah tidak kita terbayang data transaksi dari sebuah supermarket atau toko? Misalnya seperti contoh berikut ini. Misalnya transaksi pertama, ada pembeli membeli susu, teh, gula. Transaksi kedua, pembelinya membeli teh, gula, roti, dan seterusnya sampai transaksi ke-10. Yang terakhir, pembelinya membeli gula, teh, dan kopi. Nah, kira-kira data tersebut dapat kita olah seperti apa ya, agar bisa bermanfaat? Mungkin selain kita dapat mencari item yang paling banyak dibeli, kita bisa coba melihat asosiasi antar item. Analisis untuk melihat asosiasi antar item, kita bisa menggunakan association rule mining atau biasa dikenal dengan analisis asosiasi. Atau dalam marketing biasanya diistilahkan market basket analysis. Nah, penting tidaknya suatu aturan asosiasi, misalnya susu dan teh, atau gula dan susu, dan sebagainya, kita dapat ketahui dengan dua parameter, yaitu support dan confidence. Support merupakan banyaknya transaksi yang memuat suatu atau beberapa item tertentu dibagi total transaksi. Sedangkan confident merupakan kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Misalnya, roti mentega panas susu, support 40%, confident 50%. Nah, aturan tersebut artinya bahwa 50% transaksi yang memuat roti dan mentega ternyata juga memuat susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi memuat roti, mentega, dan susu. Atau dapat diartikan pula, seorang konsumen yang membeli roti, mentega, punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan keseluruhan transaksi yang ada. Nah, seorang analis mungkin hanya akan mengambil aturan yang memiliki support dan confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan-aturan yang melebihi kriteria support dan atau confidence minimum. Misalnya, seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 35%. Jadi, itu yang menentukan adalah analis. Oke, kita masuk ke kasus contoh yang di atas, yang ini. Nah, misalnya kita dapat format seperti ini, itu perlu kita buat dalam bentuk format tabular. Bentuknya seperti ini, kita catat dulu ke samping itu item-item yang ada di toko tersebut. Kemudian kita rubah transaksi pertama susu, teh, gula, berarti kita tulis 1 untuk yang ada, susu 1, teh 1, gula 1, sedangkan kopi dan roti 0. Kemudian yang kedua, teh, gula, roti. Teh, gula, roti. Yang ketiga, teh dan gula. Yang keempat, susu dan roti. Yang kelima, susu, gula, dan roti.
Yang keenam, teh dan gula. Yang ketujuh, gula, kopi, dan susu. Yang kedelapan, gula, kopi, dan susu. Yang kesembilan, susu, roti, dan kopi. Dan yang ke-10, gula, teh, dan kopi. Dari sini kita dapat menjumlahkan. Oke, dari sini yang paling banyak pembelian di toko tersebut adalah gula. Dari total 10 transaksi, ada 8 transaksi yang membeli gula. Oke, dari format tabular, kita bisa lanjut ke langkah 2, yaitu menentukan nilai psi. Nilai psi adalah nilai frekuensi minimum yang dikehendaki oleh analis ya dalam suatu item set. Nah, suatu item set adalah himpunan item-item yang ada dalam I, dan K item set adalah item set yang berisi K item. Misalnya, teh gula. Nah, karena ada dua, maka kita menyebutnya itu adalah dua item set. Dan misalnya kita punya teh gula kopi, maka itu termasuk sebuah 3 item set. Nah, sekarang kita coba melis 2 item set yang ada dalam kasus ini. Kita tulis, kita buat tabel kombinasi dan jumlah. Kita tulis semua kemungkinan yang ada. Jadi kemungkinan yang ada itu seperti ini. Ada gula dan teh, teh dan gula, teh dan kopi, teh dan susu, teh dan roti, gula dan kopi, gula dan susu, serta kopi dan roti. Oke, untuk menjumlahnya, kita bisa menggunakan sama dengan count if S, yang ada S-nya, teh gula, berarti teh ini F4,1. Sorry, F1, 1, koma, gula, berarti kita terap gula ini, sebentar, ini sampai 19 aja. Oke, ini kita F4, kita tulis 1, dalam kurung, enter. Ini untuk teh dan gula, kita drag ke bawah, terus kita perbaiki, teh dan kopi. Teh dan kopi ini sudah benar, tinggal ini kita ganti dengan ki, P-nya, ki. Teh dan susu, berarti kita ganti P-nya menjadi R. Kemudian untuk ini kita rubah menjadi S. Di sini S. Gula dan kopi, P dan Q, berarti ini P, ini Q, dan di sini Q. Gula dan susu, P dan R, berarti di sini P, di sini P, di sini R, di sini R. Gula dan roti, P dan S. Di sini P, di sini P,
di sini S, di sini S. Oke, kopi dan susu QS. Ini kita ganti Q, kopi dan susu R, ini R. Oke, kopi dan roti QS. Ini Q, ini S, ini S. Terakhir susu dan roti, berarti R dan S. Ini R, ini R, ini S, ini juga S. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk 3 item set. Kombinasinya kalau kita tulis semuanya yang ada, jadinya adalah sebagai berikut. Ada teh gula kopi, teh gula susu, teh gula roti, teh kopi susu, teh kopi roti, gula kopi susu, gula kopi roti, dan kopi susu roti. Kemudian dengan cara yang sama untuk mencari jumlahnya, kita bisa buat count if as teh gula kopi, berarti teh ini sampai sini F41, punyanya gula ini, 1, dan punyanya kopi ini F41. Kita kurung, kita enter. Kemudian kita drag ke bawah dan kita perbaiki. Teh gula susu. Teh gula susu berarti yang belakang ini aja yang kita ganti dengan R, dan di sini R. Teh gula roti berarti ini S, di sini diganti dengan S. Teh kopi susu, OKR. Oh benar, R. Teh kopi roti, OKS. Dan S. Kemudian gula kopi susu, PQR. P, Q, dan R. Gula kopi roti, PQS. PPQSS. PPQSS. Dan yang terakhir QRS. QRSS. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai C-nya, misalnya kita tulis 3, berarti yang di delete nanti, berarti yang tidak kita gunakan, itu yang ini, kita tandakan dengan warna merah. Ini tidak dipakai, ini juga tidak, dan ini juga tidak. Oke, kemudian untuk yang 3 item set, semuanya tidak digunakan karena besinya kita adalah 3, berarti yang kita ambil yang jumlahnya minimal 3, berarti tinggal teh, gula kopi, gula susu, kopi susu, dan susu roti. Sehingga ketika kita membuat dalam langkah 3, pembuatan aturan dan perhitungan support dan confidence, maka total ada 10
kolom di sini untuk aturan asosiasinya. Kalau kita buat aturan asosiasinya menjadi sebagai berikut. Teh gula itu akan menjadi jika beli teh maka akan beli gula. Sama jika beli gula maka akan beli teh. Oke. Untuk gula kopi berarti jika beli gula maka akan beli kopi. Jika beli kopi maka akan beli gula. Dan seterusnya sama sampai yang terakhir. Kemudian kita bisa menghitung nilai supportnya. Nah, nilai support tadi di sini adalah banyaknya transaksi yang memuat suatu atau beberapa item tertentu dibagi total transaksi. Berarti kalau di sini teh, jika beli teh maka akan beli gula, maka sama dengan nilai ini kita bagi dengan total transaksinya 10. Sama ini, nilai ini kita bagi dengan 10. Oke. Untuk gula dan kopi, maka gula kopi ini kita bagi dengan 10. Sama, ini juga, ini kita bagi dengan 10. Jika beli gula maka susu, maka kita masuk ke gula susu, kita bagi 10. Sama dengan kita masuk ke gula susu kita bagi banyak transaksi yaitu 10. Kopi susu yang ini bagi 10 sama dengan ini lagi bagi 10. Dan yang terakhir susu roti ini kita bagi 10 dan ini kita bagi 10. Kemudian kita masuk ke nilai confident. Nah, yang membedakan support dan confident adalah pembaginya. Kalau di sini jika beli teh maka akan beli gula, maka pembaginya adalah teh. Sama dengan jumlah teh gula ini kita bagi dengan jumlahnya teh. Yang ini. Oke. Sekarang untuk jika beli gula maka akan beli teh, kita masuk ke teh gula, kita bagi dengan punyanya gula. Selanjutnya untuk gula kopi punyanya gula itu yang terus untuk yang kopi gula maka ini kita bagi dengan punyanya kopi. Kemudian untuk gula susu, kita masuk gula susu ini kita bagi dengan punyanya gula yang ini. Kemudian susu ini gula susu yang ini kita bagi dengan punyanya susu. Ini kopi susu kita bagi dengan susu kopi sama dengan punyanya kopi susu kita bagi dengan susu. Sebentar, ada yang salah. Kopi susu kopi ini pembaginya adalah kopi. Oke. Susu, jika beli susu maka roti, maka kita ambil susu roti, kita bagi dengan susu. Dan yang terakhir, jika beli roti maka beli susu. Di sini kita pilih susu roti, kita bagi dengan
roti. Oke, ini support dan confidence dari masing-masing. Selanjutnya kita bisa hitung support kali confidence. Seperti ini. Kita bisa drag ke bawah. Seperti ini. Nah, misalnya seorang analis ingin mengambil aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari, ini tulisannya nggak jelas, tutupan 50%, maka yang nggak keambil itu ini saja. Kita bisa copy ini sampai sini ke sini. Habis itu kita bisa ranking average dari sini sampai sini, numbernya ini, referensinya dari sini sampai sini F4, ordernya 0, pakai descending ya, 0, dan kita drag ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ranking yang paling besar itu aturan jika beli teh maka akan beli gula dengan support 50% dan confidence 100%. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, dilihat dari format tabular yang atas ini, yang ini kita tahu bahwa konsumen paling banyak membeli gula. Kemudian dari tabel asosiasi yang ini, kalau kita teliti yang paling besar, yaitu yang dua ini, maka kita dapat ngomong bahwa 100% orang yang membeli teh di toko tersebut akan membeli gula juga. Namun, orang yang membeli gula kemungkinan 62,5% akan membeli teh juga. Oke, untuk yang lain itu mirip dengan dua aturan ini. Monggo silahkan dilanjutkan. Demikian untuk analisis asosiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.